Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabel. Di sini kita bakal Pers 5 Talk Show Chapter 2. Nah, pada PTS Chapter 2 ini, aku bareng sama narasumber aku yang sangat luar biasa. Nah, pada PTS kali ini, aku mau ngebahas tentang leadership in crisis time. Salah siapa? Nah, mungkin boleh nih narasumber kita perkenalan dulu nih. Oke, boleh. Terima kasih Teh Nabel ya. Baik, halo kawan-kawan Sobat 5. Kenalin, aku Kiki Saiful Anam. Aku dari Program Studi Pendidikan Multimedia Angkatan 2019. Kemudian apa lagi ya? Itu kayaknya ya buat perkenalan awal. Nah, halo Kang Kiki. Nah, Kang Kiki, aku mau nanya dulu nih. Kang Kiki sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, kalau kesibukan sebetulnya sama dengan mahasiswa di semester 6 pada umumnya. Pertama karena aku ikut programnya Kampus Merdeka, tepatnya studi independen bersertifikat. Ini di bulan-bulan terakhir jadi mulai padat juga, mulai masuk-masuk ke ujian-ujian kayak gitu. Terus alhamdulillah kalau kegiatan kuliah di kampusnya sendiri udah beres untuk semester ini gitu ya. Terus sisanya itu tinggal kegiatan ekstra mungkin ya di non akademik. Pertama aku kalau di kampus sendiri aku aktif di Probumsil, kemudian juga aktif di Racana Kelana Bayu, Purbasari, kemudian juga aktif karena sekarang semester 6, kebetulan aku juga ketua angkatan mahasiswa angkatan 2019 dan kemarin dipercaya menjadi ketua KKN tematik reguler di tahun 2022. Kalau di luar kampus aku aktif di organisasi namanya Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Itu tuh organisasi kepramukaan ya di lingkup Provinsi Jawa Barat yang mewadahi kegiatan-kegiatan pramuka sejabar gitu. Sisanya kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademik gitu biasanya ikut-ikut lomba gitu-gitu aja sih. Berarti ini ya Kang, kayak produktif banget gitu ya, banyak banget kesibukannya nih. Saking banyak kegiatan, ini gimana sih cara Akang bagi waktunya gitu? Keteteran gak sih? Oke, kalau perihal sibuk atau produktif ya mudah-mudahan produktif lah ya, karena kalau sibuk tapi gak ada hasilnya sih ya sama dengan nol besar sebetulnya. Terus kalau masalah keteteran waktu atau enggak ya kadang sering juga keteteran, beberapa sering keluar dari tenggat waktu, dari deadline kayak gitu. Tapi semaksimal mungkin tetap ngusahain sesuai dengan skala prioritas, sesuai nge-manage waktu, terus juga berusaha buat ngejalanin yang sesuai jadwalnya terlebih dahulu gitu. Kalaupun masalah waktu tadi mungkin Tenabe ataupun teman-teman dari Sobat 5 juga tahu gitu ya perihal aturan skala prioritas, mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak ataupun seterusnya gitu. Nah itu ya selalu diterapin sebetulnya kayak gitu. Berarti emang harus tahu prioritasnya dulu ya Kang ya. Nah tadi tuh aku tuh denger kayak banyak banget Akang jadi kayak ketua segala macem gitu ya Kang, ketua dari kegiatan. Nah berarti kan yang pastinya Akang juga tahu gitu tugas dari pemimpin itu gitu. Nah kalau menurut Akang nih ya, arti pemimpin itu apa sih gitu? Oke, pemimpin. Kalau kita berbicara seorang pemimpin, ya kita membicarakan salah satu hakikat yang melekat ke setiap manusia juga gitu sebetulnya. Sobat 5 khususnya mahasiswa UPI Cibiru pasti pernah ikut yang namanya latihan kepemimpinan mahasiswa. Itu yang di kampusnya gitu ya. Belum lagi yang di luar, mungkin teman-teman pada ikut kegiatan-kegiatan serupa. Kalau berbicara masalah definisi harfiah ya kita tahu gitu ya, kepemimpinan itu salah satu seni untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain bisa mengikuti kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dalam hal ini mungkin
dalam sebuah organisasi biasanya, karena organisasi itu kan adalah sekumpulan orang-orang yang lebih dari 2 orang gitu, yang punya tujuan yang sama. Nah artinya si pemimpin ini dia punya kebijakan ataupun punya power, punya daya yang besar juga supaya anggotanya ataupun semua warga di organisasi tersebut pada ikut seperti itu. Nah cuman kalau berbicara tentang pemimpin, pemimpin itu ada beberapa level. Salah satu yang dikemukakan, lupa ya, ada salah satu tokoh yang kalau nggak salah si Maxwell yang mengatakan bahwa level kepemimpinan itu ada 5 gitu. Ada orang yang mengikuti ada orang yang mengikuti pemimpin itu pertama karena jabatannya. Level pertama karena jabatannya. Maksudnya apa? Jabatannya yang melekat, oh dia adalah ketua, ya udah anggota yang lain ikut aja. Terus ada juga karena dia itu terlihat dari hasil, dari resultnya. Dia belum jadi ketua tapi udah kelihatan nih dari hasilnya gitu kan. Maka orang-orang tuh percaya ke dia gitu. Terus ada juga yang ngikutin dia karena dia jadi salah satu orang yang dipercaya gitu. Itu juga ada. Dan yang terakhir mungkin kalau pemimpin yang benar-benar pemimpin tuh yang semua aspek tuh ada di dia gitu. Jabatannya oke, dia raih. Kemudian kepercayaan orang-orang dia udah benar-benar percaya gitu. Terus ada juga ya karena jiwanya gitu kan yang emang benar-benar seorang pemimpin. Bahkan di level ini ada dia yang bukan ketua, karena pemimpin sama ketua beda gitu ya. Ada sosok yang dia secara fungsional ataupun secara struktural jabatannya bukan ketua, tapi dia dianggap sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi. Itu tuh sering ya karena level kepemimpinan ini yang telah tercapai. Kayak gitu sih paling. Kalau tadi kan kata Akang tuh ketua sama pemimpin tuh beda ya. Nah kalau misalnya menurut Akang nih ya, semua orang itu bisa nggak sih jadi pemimpin gitu? Ya tentu sangat bisa gitu ya. Kenapa? Karena ya hakikatnya kata aku tadi gitu ya. Karena kepemimpinan itu ya salah satu hal yang melekat ke manusia gitu kan sejak dia lahir. Berbicara tentang kepemimpinan itu juga salah satu hal sifat emosional yang muncul ataupun lahir dengan sifat-sifat alamiah lainnya pada diri manusia sebetulnya. Kita gak sadar gitu kan, kita bukan pemimpin atau bukan saat kecil aja. Kadang kita punya emosional ataupun ego, minimalnya ingin terlihat oleh orang lain gitu kan, narsistik, ataupun ingin orang-orang itu ikut dengan pendapatnya dia. Nah itu tuh salah satunya adalah aspek-aspek mulai bibit-bibit kepemimpinan tuh dari sana. Ataupun mungkin pemimpin-pemimpin di kelompok kecil misalnya, kalaupun enggak untuk dirinya sendiri aja itu pasti jadi pemimpin. Apalagi kalau untuk masa depan bisa aja dia jadi pemimpin baik organisasi maupun baik organisasi skala kecil ataupun besar, ataupun lingkupnya di pemerintahan misalnya, ataupun skala internasional. Jadi sangat bisa kayak gitu. Berarti nggak cuman orang-orang yang terpilih aja yang bisa jadi pemimpin, tapi emang kita semua juga bisa gitu ya Kang jadi pemimpin. Nah kalau misalnya menurut Akang sendiri gitu ya, tadi kan kalau menurut Akang kita udah ngebahas tentang arti pemimpin gitu. Nah kalau misalnya tanggung jawab seorang pemimpin itu apa sih Kang yang ininya? Oke. Pemimpin kalau berbicara tanggung jawab tentu kita tidak bisa melepaskan antara hak dan kewajiban. Kenapa? Karena saat kita diposisikan sebagai seorang pemimpin, misalnya seorang ketua misal, ataupun seorang kan penamaan pemimpin atau ketua di sebuah organisasi itu beda-beda gitu ya. Kalau di PS5 ini ketuanya apa disebutnya? Pimpinan umum. Nah, pimpinan umum misalnya gitu kan. Nah, jelas bahwa anggota yang masuk organisasi dia punya hak
yang sangat besar untuk ikut untuk ikut berkembang. Jadi kan saat orang itu masuk ke sebuah organisasi, baik anggota ataupun pemimpin, ada dua hal yang melekat. Pertama kontribusi, kedua kompensasi. Kalau berbicara kontribusi itu berbicara tentang apa yang bisa diberikan oleh seorang anggota kepada organisasi itu. Dalam hal ini adalah kepada pemimpin itu. Dalam hal ini kompensasi adalah kebalikannya, apa yang bisa diberikan oleh organisasi ya kepada si orang itu, kepada individunya. Kalau kita berbicara lingkup kampus ini masih jauh dari kata materialistik sebetulnya, dari masalah gaji, uang, upah dan semacamnya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan kompensasi di sini adalah pengembangan diri. Nah, makanya setiap anggota yang masuk, misalnya setahun gitu ya, dia evaluasi tujuan dia masuk ke organisasi ini apa, selama satu tahun itu kompensasinya sudah dapat belum, pengembangan dirinya udah sampai mana gitu. Nah, pemimpin dia bertanggung jawab untuk istilahnya mengguide, coaching ataupun istilahnya membina ataupun membantu anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan si kompensasi masing-masing anggota itu. Itu yang paling penting ya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tanggung jawab pemimpin ya pasti ya secara tugas utama gitu ya, mengkoordinir, memimpin jalannya roda organisasi, dinamika organisasi. Karena kan kalau organisasi itu ada naik turunnya. Kadang dari sebuah anggota itu dia punya titik jenuhnya masing-masing dalam sebuah organisasi gitu. Begitupun seorang pemimpin, kadang seorang pemimpin dia ngerasa jenuh. Kalaupun nggak jenuh, dia ada di satu titik di mana dilema. Kenapa dilema? Karena dia dihadapkan pada pilihan. Misal di satu waktu dia harus aktif di organisasi itu, ataupun ada kepentingan yang mendesak, kepentingan pribadi misalnya. Nah, organisasi ini ataupun seorang pemimpin ini sesuai dengan pepatah Belanda mengatakan Leiden is Leiden, itu ya pemimpin berarti menderita gitu kan. Ya artinya dia harus siap mengorbankan kepentingan pribadinya, mengorbankan perasaannya walaupun misal sedang sakit atau sedang ada masalah emosional gitu kan, ataupun yang lain gitu. Nah, itulah makanya salah satu tanggung jawab seorang pemimpin tuh di sana. Tetapi ya adanya seorang pemimpin, dia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada sokongan, dukungan dari semua anggota, dari super timnya yang paling utama gitu. Makanya yang dibutuhkan adalah super tim, bukan Superman seorang pemimpin sendiri, seperti itu. Berarti emang tanggung jawab pemimpin itu bukan cuman buat dirinya sendiri ya Kang, tapi buat anggotanya juga. Gimana caranya biar anggotanya itu terkoordinir gitu ya Kang. Nah, kayak seperti yang Akang ketahui gitu ya, sekarang itu lagi masanya krisis pemimpin gitu. Bukan cuman di kampus kita aja, tapi di luar juga emang bener-bener lagi krisis pemimpin ya Kang ya. Nah, sesuai sama topik kita kali ini gitu ya Kang. Nah, menurut Akang itu gimana gitu pendapat Akang tentang krisis pemimpin di masa ini gitu? Oke, menarik ya pertanyaannya. Harusnya ini ada survei dulu nih. Ya, ada survei dulu, apalagi kalau kita tahu tadi mengangkat data di luar kampus Cibiru gitu terkait dengan krisis kepemimpinan. Nah, teman-teman sobat 5, kalau berbicara tentang krisis kepemimpinan, ini sebetulnya adalah salah satu dampak ya. Ini bisa dibilang apakah ini sebuah kemunduran ataupun istilah yang lain, karena akibat dari adanya pandemi salah satunya. Ini menurut sependek pemikiran saya gitu ya. Kenapa yang harus dikambing hitamkan adalah pandemi, tapi tidak sepenuhnya menyalahkan hal tersebut gitu ya. Tapi kalau kita analisis teman-teman, selama kurang lebih 2 tahun mungkin kita ambil sampel di sini aja gitu ya, di UPI Kampus Cibiru misalnya. Proses kaderisasi yang berjalan selama 2 tahun ini, adat yang biasanya kita laksanakan langsung di kampus misalnya gitu ya, dari mulai
pengkaderan, kemudian ada yang namanya konsolidasi biasanya itu biasanya dilaksanakan berjalan di sini gitu. Nah, karena adanya pandemi semuanya serba online, sedangkan kalau serba online ini kita selalu dibentur-benturkan dengan berbagai permasalahan teknis. Misalnya ya karena jaringan, ataupun yang kedua karena kuota gitu ya, dari biaya pulsa untuk sekadar untuk virtual meet misalnya gitu. Ataupun karena ya efek capek dan jenuh sebetulnya terus-terusan dihadapkan dengan layar laptop, komputer gitu kan, semuanya serba virtual. Itu tuh di belajar aja itu udah capek, udah jenuh sebetulnya. Apalagi kalau berbicara tentang kepemimpinan kayak gini, kaderisasi di sebuah organisasi misalnya. Mereka udah capek, udah bodo amat gitu kan, sehingga mereka acuh tak acuh terhadap misalnya isu politik ataupun sebuah organisasi yang lain kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, selain dari dampak itu, menurut saya adalah adanya salah satu penurunan dari segi kaderisasi yang paling utama. Kenapa? Karena seorang pemimpin di sebuah organisasi itu dia punya value yang berbeda-beda, punya budaya yang beda-beda. Misalkan Pers 5 ini yang dibutuhkan sebagai seorang ketua ini beda halnya misal dengan syarat ataupun ketentuan ketua di UKM Ormawa lain gitu ya. Anggap misalnya yang sangat berseberangan, pecinta alam Rimbawana misal. Kan yang menjadi ketua di Pers 5 ataupun ketua di Rimbawana itu kan berbeda dari segi spesifikasinya, dari segi karakternya dan semacamnya. Nah, ini yang harus dipupuk. Beberapa UKM Ormawa tetap bisa menjaga dan bersinergi. Dalam hal ini dia walaupun mau pandemi atau enggak, dia tetap berhasil gitu proses pengkaderannya. Tapi tak jarang juga banyak organisasi yang mereka malah bingung, jangankan untuk kaderisasi ke tingkat di bawahnya gitu, tapi untuk sekadar mengamankan organisasi di periode kepengurusannya saja udah bingung sebetulnya. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi itu sih yang paling penting sebetulnya. Tadi kan Kang, waktu tadi tuh gara-gara pandemi ya, terus salah satu faktornya bisa disebabin sama jenuh juga gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor lain yang bikin krisis pemimpin itu ada nggak sih Kang, kayak misalnya bikin kayak ketidaktertarikan terhadap kepemimpinan gitu Kang. Ya, sebetulnya kalau ketertarikan kepada kepemimpinan sebetulnya itu bisa dibilang ya atau enggak. Kenapa? Ya karena itu dia, kalau pemimpin ataupun kepemimpinan tiap orang punya itu, tiap orang ada gitu kan. Masalahnya adalah saat seorang pemimpin ataupun kepemimpinan dibutuhkan, misalkan ini pencalonan ketua baru, baik itu organisasi ataupun UKM Ormawa gitu ya misalnya. Di sini yang diperlukan ataupun yang terjadi di lapangan adalah, pertama, mahasiswa itu dia merasa capek sebetulnya, sehingga tadi itu dia bodo amat mereka, karena mereka udah fokusnya ke akademik gitu ya. Apalagi selama 2 tahun ini kuliah juga daring gitu ya, online, mereka terbiasa nyambi kerja ya, kuliah sambil kerja gitu, dan orientasi mereka sudah pada profit sebetulnya gitu kan. Sudah ada hal yang lebih menguntungkan, yang lebih sebetulnya bukan dalam hal ini artinya materialistik, tapi memang real di lapangan kebutuhan seorang mahasiswa apalagi rantauan gitu ya. Ya mereka mencari tambah-tambahan penghasilan sebetulnya, baik dari kerja ke orang ataupun dengan cara berwirausaha seperti itu. Nah, makanya saat dibenturkan dengan adanya kepemimpinan misalkan sebuah UKM Ormawa ataupun organisasi, menurut saya itu dia, mereka ketertarikannya itu berkurang karena sudah ada prioritas lain seperti yang disampaikan di awal gitu. Skala prioritasnya bukan di sana gitu. Makanya di sini
pada akhirnya yang dibutuhkan adalah kita bisa lihat sosok-sosok pemimpin yang lahir, misalkan UKM Ormawa yang ada di kampus Cibiru misalnya. Tak jarang adalah mereka yang terpilih adalah yang didorong-dorong pada akhirnya, ataupun yang ya bisa bukan dipaksa ya bisa dibilang dipaksa juga deh gitu kan, karena memang ini sudah benar-benar gak ada, bahkan udah sering perpanjangan waktu, misalnya perpanjangan waktu masih tetap gak ada yang mencalonkan misalkan. Nah inilah akhirnya mereka terpaksa, walaupun entah apa yang memaksanya, ataupun entah apa, siapa dan di mana gitu kan paksaan itu terjadi, karena paksaan itu bisa datang dari diri sendiri juga gitu kan ya, karena sosok Leiden is legend tadi, pemimpin adalah menderita, belum jadi ketua pun dia udah siap untuk menderita duluan, dalam hal ini adalah berkorban gitu ya, daripada gak ada ketua, daripada ini menghambat ke program-program 1 tahun ke depan ke yang lain, ya udah deh saya siap untuk menderita selama 1 tahun ke depan gitu kan. Itu kan salah satu perumpamaan gitu ya dalam hal ini, dan saya lihat pun di hampir keseluruhan UKM Ormawa di UPI kampus Cibiru misalnya selalu kejadiannya seperti itu gitu. Jadi mereka yang sekarang terpilih pun, walaupun saya gak tahu ya perasaan mereka seperti apa, pasti ada pernah dipaksa-paksa terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya berarti kan itu dari unsur paksaan ya Kang ya. Nah itu tuh kayak bakal ngaruh nggak sih sama si organisasi itu nih Kang? Soalnya kan itu bukan dari diri sendiri ya Kang ya, tapi malah dorongan dari orang lain gitu. Yang tentunya orang lain juga nggak tahu kalau dia tuh kayak takutnya nggak sanggup atau gimana. Nah itu tuh bakal ngaruh nggak sih Kang kalau unsur paksaan kayak gitu? Ya sebetulnya kalau kita bisa mencari alternatif lain dari kata paksaan, sebetulnya itu salah satu motivasi gitu ya, motivasi eksternal sebetulnya. Maka dari itu kalau berbicara tentang pengaruh atau enggaknya terhadap sebuah kualitas organisasinya baik UKM ataupun Ormawa, itu sebetulnya kita lihat dulu dan kita harus analisis sebetulnya gitu ya. Cuman tak jarang hal itu terjadi ya, penurunan kualitas ataupun degradasi kualitas dari sebuah organisasi itu muncul tak kala si ketua dia merasa dah saya mah dulu gak siap di posisi ini, salah siapa yang maksa saya gitu kan. Mereka bermain di sana sebagai korban gitu kan. Saya mah korban gitu kan, saya yang dipaksa-paksa oleh semua orang, ya rasakanlah akibatnya kenapa milih saya. Kadang mereka seperti itu gitu. Tapi ada juga yang memang motivasinya kuat karena sense of belonging terhadap organisasinya kuat juga, kecintaan terhadap organisasinya kuat. Maka dia setelah dipaksa, setelah diberikan motivasi itu, dia berusaha berpikir, berusaha untuk memperbaiki. Oh, orang-orang percaya, orang-orang melihat saya ini siap, bisa dan sanggup untuk memimpin sebuah organisasi misalnya, untuk jadi seorang pemimpin. Maka dia ya kalau dibilang dia terpaksa ataupun dipaksa karena kompetensinya yang belum terasah, misal selama 1 tahun itu dia terus mengasah kemampuannya ya, sehingga selama 1 tahun kepengurusan statistiknya kalau misal digambarkan dari mulai loyalitasnya, dari mulai kompetensinya, dia terus naik gitu, bukan turun, dari mulai semangatnya dan semacamnya. Tak jarang juga yang kayak gitu. Berarti pilihannya ada 2 ya Kang, yang satu yang menjadi korban, yang satu lagi yang termotivasi gitu. Nah kalau misalnya pendapat Akang nih ya, kan banyak banget orang yang beranggapan bahwa yang harus menjadi pemimpin itu biasanya orang yang ambis gitu. Nah itu gimana tuh Kang? Oke, orang yang ambis ataupun enggak, sebetulnya tidak ada keterkaitan yang kuat ya, ataupun keterkaitan yang mutlak antara yang jadi pemimpin harus orang yang ambis ataupun sebaliknya gitu kan. Orang ambis harus jadi pemimpin, enggak juga sebetulnya. Kalau berbicara tentang ambis, kita lihat dulu kategorinya dia kemana gitu kan. Apakah dia ambis ke akademik,
apakah non akademik atau justru ya emang dia mau ke yang lain gitu kan. Kalau berbicara ambisiusnya dia misal pada organisasi pada kepemimpinan itu oke, aman gitu ya. Kalau dia ambisnya pada akademik justru terhadap organisasinya biasanya kurang ya. Kalau bisa dibilang yang ambis ke semuanya, misal akademiknya ambis, non akademiknya ambis, ataupun yang lainnya ambis, itu 1:100 mungkin, atau 1:1000, karena jarang untuk ada di level untuk menyeimbangkan antara kesibukan di akademik, non akademik ataupun yang lain, untuk ada di level setara dan semuanya ambis, itu sangat jarang gitu kan sebetulnya. Makanya kalau berbicara tentang orang yang ambis bisa jadi pemimpin, kita lihat dulu dia ambis di mana kayak gitu. Kemudian kalau dia ambis di organisasi gitu kan, di kemahasiswaan, jadi seorang pemimpin, dia cukup, dia bisa, dan artinya dia punya motivasi yang lebih. Ambis itu kan artinya dia punya motivasi yang lebih. Dan tak jarang juga saat dia punya motivasi yang lebih, totalitasnya ini akan benar-benar dikeluarkan dari mulai relasinya, mulai pengetahuannya, istilahnya dia mau tekar, segala cara dia berikan untuk kemajuan organisasi tersebut kayak gitu. Berarti nggak harus orang yang ambis, yang penting dia tanggung jawab mungkin ya Kang ya. Nah terus ini mungkin bisa buat Sobat 5 juga nih ya. Gimana sih Kang cara memupuk jiwa kepemimpinan ya, jangan dulu buat orang lain gitu, buat diri kita dulu gitu, gimana caranya? Teman-teman Sobat 5, kalau kita berbicara untuk memupuk kepemimpinan, rasanya dari kecil kita dibiasakan gitu ya di seorang pemimpin. Adapun saat masuk ke jenjang SMP ataupun SMA SMK misalnya gitu ya, ada LDK gitu ya, latihan dasar kepemimpinan. Begitupun di sini ada LKM juga seperti itu. Sebetulnya kalau kita berusaha untuk membuat ataupun memupuk sebuah kepemimpinan, poin penting pertama, coba kita biasakan ataupun terapkan aturan tadi, kontribusi dan kompensasi dulu kepada diri sendiri pastinya gitu ya. Pertama, kontribusi antara badan, antara jiwa dan raga gitu ya. Itu tuh merupakan satu kesatuan. Nah, coba kita sering nggak ngobrol ke badan kita sendiri, misalkan badan kita kontribusinya udah segimana gitu kan. Kita berikan kompensasi dengan cara reward misalkan kayak gitu. Tapi ada juga reward punishment gitu kan. Kalau di apa yang kita tetapkan ini targetnya tidak tercapai, ya kita juga tegas ke diri sendiri gitu. Itu kan cara belajar kepemimpinan gitu. Ataupun misal belajar skala prioritas ataupun belajar yang lain. Jadi jangan hanya sebatas teori saja, teori konsumsi dari misalkan seminar, webinar, ataupun dari podcast YouTube tentang masalah-masalah kepemimpinan, tapi harus dengan praktiknya langsung. Itu sih kayaknya. Berarti cara memupuknya tuh kita harus explore gak sih Kang? Kayak explore gitu, terus jangan lupa juga buat self reward gitu ya Kang ya. Nah kalau misalnya ini nih Kang, aku tanya tentang kayak banyak nih orang yang pengen jadi pemimpin tapi dia tuh terlalu takut gitu, gak berani, gak percaya diri. Nah gimana caranya numbuhin percaya diri kita gitu, kalau sebenarnya semua orang tuh bisa jadi pemimpin nih gitu. Kan banyak banget nih ya kayak orang, aku gak mau, takut gitu nih Kang. Gimana nih? Berbicara tentang ketakutan ataupun optimisme, rasa insecure yang berlebihan misalkan gitu ya, itu sebetulnya bisa dilatih ya dengan kita belajar tentang optimis. Kita coba aja dulu, yang pertama kita coba aja dulu, jangan terlalu overthinking gitu ya, jangan terlalu banyak saya mah takut apa dan semacamnya. Padahal saat dilaksanakan, saat dijalani tidak semenyeramkan itu sebetulnya gitu kan. Kemudian ada juga kalimat sebuah buku yang saya baca, believe in yourself and you will be unstoppable gitu kan. Kita percaya aja sama diri sendiri gitu. Saat kita udah mulai, gak akan ada yang bisa memberhentikan kita gitu kan.
Artinya adalah paling utama kuncinya adalah kita berusaha mulai dari langkah pertama. Kita belajar berjalan pun langkah pertama yang menentukan gitu. Belajar apapun langkah pertama yang menentukan. Nah, maka dari itu kalau mau terjun ke kepemimpinan ya belajar aja dari hal yang kecil. Ketua kelompok misalkan, ataupun jadi ketua kelas, ataupun misal jadi ketua sebuah organisasi, ataupun ketua-ketua yang lainnya seperti itu. Berarti ini ya Kang, kita harus mengesampingkan dulu overthinking kita gitu ya. Nih terutama buat cewek-cewek, karena cewek-cewek juga bisa jadi pemimpin ya Kang. Betul. Ya. Biasanya yang suka OVT itu cewek nih Kang nih. Aku juga cewek ya. Nah mungkin ini harapan buat calon-calon pemimpin gitu dari Akang apa nih? Baik, harapan buat calon-calon pemimpin artinya harapan untuk diri saya sendiri juga gitu ya, karena saya pun calon pemimpin, ya minimalnya untuk diri saya sendiri gitu. Yang pasti semangat buat kita gitu kan, kita ada untuk saling kuat menguatkan, kalau ada apa-apa kita saling ingat mengingatkan. Karena itu dia yang tadi, seorang pemimpin tidak berjalan sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi ada super team yang berdiri di samping dan juga di belakang ada anggota yang siap membantu. Kemudian harapannya mungkin kita harus kuat, perkuat lagi pundak, ya pundak kanan, pundak kirinya. Kenapa ya? Karena bahu kita akan menopang banyak sekali harapan, baik bukan hanya harapan pribadi, bukan hanya harapan dari orang tua, dari keluarga, tapi harapan organisasi, harapan kepentingan masyarakat umum ya, dalam hal ini adalah warga organisasi tersebut gitu. Artinya banyak sekali beban yang akan kita pikul, dikuatkan saja, kemudian juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan ya, baik itu ya kesabaran, ketabahan ataupun yang lain. Karena memimpin itu tadi menderita, artinya kalau menderita ya kita harus sabar dan tabah seperti itu. Insya Allah mungkin teman-teman ini kita semangat untuk menebar kebermanfaatan dan mudah-mudahan manfaat yang maksimal gitu akan kita raih di kemudian hari kemudian gitu. Mantap nih, kayaknya udah cukup ya Kang nih kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat Sobat 5 semua. Terus juga semoga teman-teman bisa dapet hikmahnya gitu ya dari obrolan kali ini. Nah untuk penutup nih Kang, boleh nih kasih closing statement dari Akang nih. Oke, closing statement. Seorang pemimpin itu kita sering ya dengar, seorang pemimpin ataupun seorang pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang. Artinya ya kita pun seorang pemimpin yang berkualitas tentunya tidak semata-mata tiba-tiba lahir saja karena dari genetik gitu ya. Kepemimpinan itu tidak sepenuhnya diwariskan, tapi tetap harus dilatih. Tak jarang orang-orang yang dulunya orangnya bukan siapa-siapa, misalkan orang tuanya ataupun bukan seorang pemimpin misalnya, tapi dengan jiwa semangat yang kuat ya, dengan tekad yang kuat, dia bisa jadi seorang pemimpin besar di masa sekarang misalnya. Itu kita sering melihat hal tersebut. Maka ya kita tetap semangat aja, aku, kamu mungkin dan kita semuanya semangat untuk jadi seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Jadi mantap banget nih, sobat 5, jangan lupa buat diterapkan nih ya obrolan kita kali ini. Nah mungkin cukup sekian gitu ya Kang obrolan kita kali ini. Makasih banget udah nyempetin waktunya buat aku ajak ngobrol tentang krisis pemimpin di masa ini ya Kang ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Kang ya. Aku pamit undur diri. Terima kasih, makasih Kang. Terima kasih. Ya, makasih, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.